Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pelajari teknologi jaringan berbasis luas atau teknologi WAN. Hari ini materi kita mengenai dasar-dasar dari routing. Nah, dasar-dasar routing itu ada dua. Yang pertama ada routing langsung dan tidak langsung. Jadi, apa itu routing langsung dan tidak langsung? Kita bahas dari proses pengiriman dulu. Proses pengiriman datagram IP selalu menggunakan tabel routing. Jadi tabel routing itu berisi informasi yang diperlukan untuk menentukan kemana datagram harus dikirim. Datagram itu dapat dikirim langsung ke host tujuan atau harus melalui host lain terlebih dahulu, tergantung pada tabel routing. Nah, nanti di pertemuan kita akan Ibu jelaskan apa beda routing langsung dan tidak langsung dari segi IP-nya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini Ibu akan bahas dari 3 jenis konfigurasi routing. Apa aja? Yang pertama itu ada minimal routing. Jadi minimal routing itu konfigurasi yang paling sederhana tapi sangat mutlak diperlukan. Biasanya minimal routing itu dipasang pada network yang terisolasi dari network lain, atau dengan kata lain hanya pemakaian lokal saja. Jadi minimal routing itu untuk pemakaian lokal. Nah, selanjutnya ada static routing. Apa itu? Jadi konfigurasi dari static routing itu biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway. Nah, gateway itu umumnya tidak lebih dari 2 atau 3. Jadi static routing itu dibuat secara manual pada masing-masing gateway. Selanjutnya dynamic routing. Dynamic routing ini dalam sebuah network terdapat jalur routing yang lebih dari satu rute. Untuk mencapai tujuan yang sama biasanya menggunakan dynamic routing. Nah, untuk pembahasan dynamic routing ini lebih mendalam, jadi kita akan bahas dynamic routingnya. Jadi dynamic routing ini ada menguntungkannya tapi ada merugikannya juga. Karena dynamic routing itu memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routingnya. Dan routing protokol ini biasanya memakan resource komputer. Apa itu resource? Penyimpanan. Tahu kan? Nah, kita bahas tentang routing protokolnya. Routing protokol itu adalah aturan yang memerlukan informasi routing yang nantinya akan membentuk tabel routing. Sedangkan routing itu adalah aksi-aksi pengiriman paket data berdasarkan tabel routing. Di sini Ibu akan membagi routing protokol. Routing protokol ini terdapat 2. Jadi ada yang interior routing protokol, ada yang exterior routing protokol. Nah, apa itu interior routing protokol? Interior routing protokol digunakan dalam sebuah network yang dinamakan autonomous system atau kita persingkat AS. AS itu diartikan sebagai sebuah network yang berada dalam satu kendali teknik.
yang terdiri dari beberapa subnetwork yang masing-masing mempunyai gateway untuk saling berhubungan. Nah, interior routing protocol ini ada beberapa macam implementasi protokolnya. Ini implementasinya. Yang pertama RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, kita lanjut ke exterior routing protocol. Tadi Ibu bilang ada autonomous system untuk yang bagian interior routing protocol. Nah, begitu juga yang exterior routing protocol. Di sini AS-nya sebuah network dengan sistem polisi, sistem melindungi yang dipegang dalam satu pusat kendali. Di sini exterior protokol ini internet terdiri dari ribuan autonomous system yang saling terhubung. Untuk bisa saling berhubungan antara autonomous system, jadi tiap-tiap autonomous itu menggunakan exterior protokol untuk pertukaran informasinya. Informasi apa yang dipertukarkan? Nah, informasi ini dinamakan reachability information atau informasi keterjangkauan. Kita persingkat. Langsung dalam exterior routing protocol ini ada implementasinya juga sama seperti interior. Implementasinya itu apa aja? Ada dua. Yang pertama EGP atau Exterior Gateway Protocol. Yang kedua Border Gateway Protocol atau BGP. Nah, sampai sini dulu materi kita minggu ini. Biar minggu selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Tugas kalian yang pertama, buatlah perbedaan interior routing protocol dan exterior routing protocol dari yang Ibu jelaskan tadi. Dah. Yang kedua, buatlah penjelasan dari Routing Information Protocol, Open Shortest Path First, Exterior Gateway Protocol, dan terakhir dari Border Gateway Protocol. Nah, kalian kumpulkan di kertas double folio. Lalu materi yang Ibu berikan kalian catat di buku catatan. Terus dikumpul sebelum ujian mid semester. Ujian mid semester kita tanggal 7. Sebelum itu kalian kumpulkan. Oke, sekian materi kita hari ini. Ibu harap kalian belajar sungguh-sungguh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.